Kita akan berbincang dengan Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Seseorang yang juga super sibuk, baik dalam karir, politik, dan kegiatan kemanusiaan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel ini. Oke? Ya, shalom Bu Rahayu. Wanita super sibuk tapi tetap bisa menyempatkan hadir bersama-sama berbincang-bincang. Terima kasih Bu. Shalom, selamat pagi, siang, sore, kapanpun ada yang menonton. Betul sekali. Bu, langsung pertanyaan saya ya. Bagaimana jerat kesibukan ini menurut Ibu yang memang sesuai dengan Ibu juga sibuk gitu? Iya, betul. Dan tadi yang Mas Andi sampaikan sebenarnya sangat berbicara ke dalam kehidupan saya. Saya seperti apa ya, menjadi pengingat bagi saya juga tentang terutama tadi fenomena yang sangat menarik, luar biasa soal fenomena prokrastinasi. Waktu tidur balas dendam malam lagi ya. hari ya. Saya rasa itu ngena banget di saya jujur karena menjadi pengingat karena saking sibuknya di siang hari sehingga malam harinya mau tidak mau disitulah harus bisa mengerjakan korespondensi, baru bisa duduk setelah anak-anak baru tidur, suami juga sudah tidur, baru terus setelah itu saya bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Jadi itu menjadi satu tantangan sebenarnya, satu tantangan dalam hal memanage waktu. Jadi seringkali saya memang ditanyakan ini bagaimana Bu Sarah dalam hal mengatur waktunya, apakah ada waktu untuk tidur. Saya selalu menyampaikan tidur itu bagi saya itu adalah sebuah kebutuhan, that is a basic need. Sama seperti kita bernafas, sama seperti kita makan, tidur itu adalah sebuah kebutuhan ya. Semua data secara saintifik mengatakan bahwa itu adalah kebutuhan. Dan bahkan baru-baru ini keluar data baru bahwa perempuan membutuhkan bukan 8 jam tetapi 10 jam tidur. Karena data yang lama yang digunakan itu sebenarnya tidak menggunakan sampelnya perempuan, tidak ada. Mereka menggunakan sampel laki-laki. Jadi ini juga sangat penting untuk para laki-laki memahami, terutama para bapak ya, ayah. Bagaimana seorang ibu, apalagi pada saat mereka baru saja melahirkan, mereka masih menyusui, itu betul-betul sleep deprivation itu adalah hal yang nyata. Jadi ini berhubungan dan berkaitan dengan mental health. Bahwa kita tahu untuk kita bisa berfungsi itu ada basic needs-nya. Apakah itu makanan, apakah itu oksigen, bahkan tidur. Jadi saya rasa terutama untuk anak-anak muda Gen Z yang sangat awareness, kesadaran tentang mental health issues itu sangat tinggi. Kita harus memahami batasan yang ada dalam hidup kita. Dan batasan itu bagi saya itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, tapi kita yang mengendalikan. Iya, Bu, apa yang kita sepakati dan apa yang tidak. Oke. Tadi saya tertarik dengan statement Ibu mengatakan bahwa tidur itu sesuatu yang saya butuhkan seperti nafas kehidupan. Saya jadi terpikir, iya ya, kita bernafas saja nggak bisa kita tunda kan. Kalau kita tunda kan kita nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita bisa mati juga gitu kan. Artinya bisa tidak produktif. Tapi kalau tidur itu kok kenapa orang bisa menunda ya? Apakah ada pengalaman-pengalaman juga secara pribadi tadi menurut Ibu dulu pernah mengalami penundaan waktu tidur karena merasa bahwa ya ini saya bisalah untuk saya balas dendam lagi. Apakah itu juga pernah Ibu alami? Saya masih ingat ini bicara terutama untuk generasi milenial ya. Saya rasa ini sangat ngena ya bagaimana kita bicara tentang work hard, work smart. Jadi pada saat kita kuliah itu menjadi kebanggaan kalau kita sedang pulling an all-nighter bahasanya. Kalau saya waktu itu kuliah di Amerika. Kalau kita lagi tidak tidur karena lagi ngejar PR, ngejar persiapan untuk ujian ya. Itu sebuah kebanggaan menunjukkan bagaimana kita berkomitmen untuk menjadi yang terbaik gitu ya. Dan itu menjadi suatu hal yang berbeda saya rasa di Gen Z. Gen Z ini justru fokusnya sangat di work smart tapi kurang di work hard. Jadi ini fenomena baru karena jadinya mereka mau untuk betul-betul kalau kita lihat kan di dalam pekerjaan itu jadinya
turnover-nya sangat tinggi kalau bahasa Ya, perusahaan ya. ya. Turnover sangat tinggi yang mengakibatkan Gen Z ini tuh tidak pernah stay di satu tempat terlalu lama. Ini fenomena-fenomena baru. Ya. Tapi kembali lagi kalau misalkan dalam hidup saya, yang seringkali saya menyampaikan yang berkaitan dengan mental health ya, apalagi sekarang sekali lagi kesadaran mulai meningkat, itu harus menjadi keputusan yang kita ambil sendiri. Dan bagi saya harus, itu artinya apa? Kita harus punya kesadaran, batasan untuk diri kita itu apa. Mungkin ada yang bilang, oh saya bisa kok cukup dengan 3 jam tidur. Ada juga yang bilang, oh saya bisa kok hanya dengan 5 jam gitu ya. Walaupun data sekali lagi menunjukkan bahwa itu tidak benar. Justru kita bisa jauh lebih produktif. Dan kita bisa menjaga diri kita. Karena banyak penyakit yang muncul sekarang adalah justru dari pola hidup. Dan banyak yang lupa pola hidup. Itu juga bukan hanya bicara makanan. Tapi juga pola hidup tidur. Juga bicara tentang bagaimana kita mengambil waktu untuk istirahat. Betul. Terutama untuk yang introvert. Misalnya kayak saya sebenarnya saya introvert. Introvert dalam arti saya mengambil tenaga atau recharge itu bukan dari pada saat saya berkumpul dengan orang lain. Tetapi pada saat saya. Nah itu kan membutuhkan kesadaran diri yang tinggi Mas Andi. Iya, untuk kesadaran yang tinggi ini dilalah kalau orang Jawa bilang ya. Dilalah kok ketemu dengan yang namanya dunia online gitu Bu. Ketemu dengan yang namanya scroll time yang kayaknya benar-benar unlimited gitu loh. Dan ini menunjukkan tidak hanya Gen Z, tapi menjerat banyak orang tua juga sekarang banyak, bahkan yang gaptek pun sudah terjerat juga dengan dunia online kan. Iya kan. Jadi sebenarnya apa langkah bijaknya untuk bisa kita kita punya kesadaran, tapi kita juga bisa lepas dari jeratan dunia online yang semakin memanjakan, baik dalam pekerjaan maupun hal-hal yang membuat kita sebenarnya bisa lebih produktif, tapi karena dibuat instantly, jadi kayaknya kita juga jadi depends dengan semua hal yang ada teknologinya, berbuat teknologi. Jadi nggak memikirkan kehidupan fisik kita lagi. Gimana Bu? Saya kalau dalam membimbing ya, pada saat saya advising, saya counseling, saya mentoring, saya selalu menggunakan 4 kata kunci. Yang pertama, ini bicara kehidupan, maaf ini agak filosofis sedikit ya, tapi yang pertama tentunya kita harus mengenal jati diri kita itu siapa ya. Kalau kita mengenal diri kita itu siapa, kita jadi tahu dan berdamai dengan itu. Yang kedua kita bicara tentang passion ya. Passion ya tentunya itu menjadi gairah, semangat. Kalau kita tahu kita passionnya apa, kita fokusnya jadi lebih terarah, itu satu. Tapi terus habis itu impian. Impian ini panggilan. Panggilan ini lebih tinggi dibanding passion, karena panggilan ini muncul dari sesuatu yang mungkin kita tidak pernah pikirkan, tapi panggilan ini datang dari Tuhan. Ya. Baru yang terakhir saya bicara tentang purpose, tujuan. Biasanya kepada orang-orang yang tahu tujuan hidupnya itu apa, akan sangat jarang untuk ke-distract dengan hal-hal yang duniawi. Hal-hal yang justru akan mengambil fokusnya keluar dari apa yang sudah Tuhan tanamkan dalam dirinya. Kembali lagi, semua itu tidak mungkin bisa ada kesadaran kalau minimal kita tidak tahu diri kita itu siapa. Kalau kita tahu bahwa kita adalah anak Tuhan, kita tahu bahwa kita dilahirkan untuk tujuan tertentu yang ditanamkan oleh Tuhan dalam diri kita, yang kita bisa tahu atau tidak, tapi minimal kita tahu bahwa itu ada. Nah ini yang menurut saya sangat penting. Kalau kita tidak tahu itu sangat mudah untuk kita terbawa dan iblis menaruh semua cara untuk bisa mengambil fokus kita keluar dari purpose kita, dari tujuan kita. Nah itu menurut saya salah satu hal yang saya betul-betul pegang teguh adalah kalau saya melakukan sesuatu itu sebenarnya apakah itu memang cara untuk saya recharge? Karena tidak ada salahnya loh Mas untuk kita nonton film, untuk kita entertain. Mungkin ada yang suka karaoke, mungkin ada yang suka hangout sama teman-temannya. Kalau itu kita lakukan dengan kesadaran bahwa saya lagi butuh untuk recharge, saya butuh untuk waktu, ini menjadi kesadaran penuh bahwa itu adalah keputusan untuk ada time untuk itu.
itu tidak masalah. Tetapi kalau itu keluar dari kedisiplinan, ya, Ya. dari waktu yang memang kita alokasikan untuk hal tersebut, dan justru mengambil waktu dari kita seharusnya bisa fokus pada hal yang produktif, itu harus menjadi keputusan yang kita ambil secara pribadi. Berarti di sisi lain Ibu mengatakan bahwa kalau kita punya kesadaran bahwa saya lagi butuh nih hiburan, entertain diri saya sendiri, juga dibutuhkan juga kesadaran untuk kehidupan rohani saya nih. Saya butuh di-recharge nih. Saya butuh juga untuk baca firman Tuhan lagi nih, untuk diisi lagi hal-hal yang nilai spiritual, begitu? Kalau itu bahkan saya berharapnya pada semua yang mendengarkan di sini udah nggak perlu Exactly. dibahas lagi. Itu sudah istilahnya kan ya kita Harusnya selalu terjadi bicara dengan Tuhan. secara natural ya, karena kita sebagai keluarga Kristen, keluarga anak Tuhan. Cuma masalahnya begini Bu, keluarga Kristen, keluarga anak Tuhan pun juga sekarang akhirnya depend on teknologi juga. Ada yang namanya aplikasi Alkitab, bahkan Alkitab yang aplikasinya membacakan firman Tuhan. Jadi nggak pernah mau baca, jadi firman Tuhan cuma kayak dongeng mau tidur gitu loh. Menurut pandangan Ibu. Apapun yang kita lakukan untuk kita bisa memiliki fondasi yang kuat dalam iman kita, ya. Bagi saya bukan bagian dari kita untuk menghakimi orang lain. Betul. Minimal kepada diri kita sendiri. Apa yang kita butuhkan untuk kita masih bisa terus berjalan dengan iman, dikuatkan dengan iman. Karena kembali lagi, kalau iman kita tidak kuat, akan sangat mudah untuk kita tadi keluar dari jalur yang memang sudah Tuhan tentukan. Standing in our conviction, berdiri di atas apa yang menjadi panggilan dalam hidup kita, itu butuh iman. Dan oleh sebab itu makanya tadi saya katakan bahwa seharusnya kita sebagai anak Tuhan sudah paham bahwa kita tidak bisa makan hanya dari makanan sehari-hari. Justru makanan kita juga adalah firman Tuhan, adalah hal-hal yang memang memberikan makanan kepada iman kita. Oke, Bu. Nah itu menurut saya sudah menjadi fondasi. Iya, standing on our condition. Pertanyaannya. Conviction. Oh iya, bagaimana Ibu melakukan itu? How you do something standing on your vocation dalam kesibukan Ibu yang begitu rumit dan juga begitu hektik. Boleh bagi sedikit apa sih yang Ibu lakukan yang saya yakin ini akan bisa menjadi satu indikator juga buat yang lain bahwa beliau aja yang super sibuk, lebih sibuk dari kita nih gitu. Itu aja masih bisa loh meluangkan waktu. Silakan Bu, boleh cerita sedikit, masih ada waktu. Kalau bicara tentang standing on conviction, karena saya ini tidak mungkin ada di sini tanpa Tuhan. Ya, jadi saya tidak pernah menutupi dan sangat terbuka tentang iman saya. Sehingga yang satu bahwa itu justru membantu saya untuk menjaga diri. Karena bagi saya selalu diingatkan bahwa kita ini terkadang adalah satu-satunya Alkitab yang dilihat oleh orang. Karena mereka belum tentu kenal sama Tuhan. Sehingga kalau misalkan apalagi kita memiliki posisi yang mudah untuk dilihat sebagai tokoh, sebagai public figure, itu justru bisa ada yang namanya akuntabilitas. Dan tapi untuk saya bisa reach that point, untuk saya bisa akhirnya ada di titik ini, itu tidak mudah. Membutuhkan ditempeleng udah artinya naik setia turun, dalam jatuh proses bangunnya udah sangat luar biasa. Dan ini mungkin menjadi penguatan yang saya bisa berikan kepada saudara-saudara yang lain yang mungkin sedang melalui masa-masa sulitnya. Saya selalu mengingatkan pada semua teman-teman saya, justru bersyukurlah pada saat kita melalui our valleys, melalui masa-masa kekelaman, melalui masa-masa yang sangat sulit. Karena di masa itulah justru kita diberikan kesempatan untuk bisa dan ini saya jujur, saya dulu tuh nggak suka banget tiap kali pendeta saya menggunakan kata naik kelas. Tapi kalau kita diberikan tantangan, itu artinya Tuhan percayakan kita punya kemampuan untuk bisa naik kelas. Dan ada tujuan yang memang sudah disiapkan untuk kita. Dan itu kenapa saya bisa berdiri di atas panggilan saya, di atas conviction, di atas tanggung jawab yang memang sudah Tuhan berikan kepada saya, karena saya sudah melalui jatuh bangun
tersebut, Oke. masa-masa sulit tersebut. Baik, jadi maksudnya Ibu di tengah-tengah nggak ada jalan kesibukan. pintas, Mas. Oke. Nggak ada jalan pintas. Harus melalui masa-masa itu. Iya, dan pada masa-masa itu Ibu kan super sibuk. Ibu punya waktu doa sendiri? Saya tidak mungkin memulai hari saya tanpa saya ada di berlutut. Iya. Ya, berlutut di hadapan Tuhan every morning, first thing I do. Oke. Karena semuanya pokoknya harus kembali lagi ke situ. Oke, Bu, ada 2 pertanyaan di sisa waktu 1,5 menit dari produser saya. Nah, yang pertama adalah dari apa yang Ibu lakukan di tengah kesibukan itu, tentu kalau kita mengambil dari sisi orang tua, ada hal yang harus kita ajarkan dan jadikan sebagai panutan supaya ketika kecil dia bagaimana, nanti pas besar kesibukan ini nggak bisa menguasai hidupnya. Karena kan di era sekarang aja kita sudah kena trifecta yang benar-benar badai, yang satu saling caplok dan ini semakin besar. Kalau menurut Ibu apa yang bisa diajarkan yang secara practically? Saya sangat pragmatis dalam hal ini. Jadi yang pertama saya lihat adalah dari pengalaman saya sendiri yang bisa memberikan penguatan adalah family. Jadi saya dan suami sangat bersatu dalam hal ini bahwa anak-anak itu harus betul-betul merasa at home dengan kita. Ya. Mereka tidak ada judgment, tidak ada penghakiman. Mereka harus selalu diberikan istilahnya assurance ya, confirmation, affirmation bahwa mereka dicintai, bahwa mereka pintar, mereka bijak, mereka itu selalu supaya merekanya merasa diperkuat, mereka merasa dilihat, mereka dicintai sehingga apapun masalah yang mereka hadapi, mau itu kesibukan dan minimal satu mereka merasa mereka bisa berbicara dengan kita tentang apapun tanpa judgment dari kita. Mereka pun juga secara visual melihat bagaimana kehidupan ayah dan ibunya dari from glory to glory to glory dan itu semua bagaimana kami selalu itu semua bersandar pada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak harus berbicara banyak. Bahkan saya nggak pernah nyuruh anak saya, doa, ini, mohon maaf. Memang ada banyak orang tua yang melakukan seperti itu dan itu tidak ada salahnya. Tapi bagi saya, hubungan pribadi dia dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat pribadi bagi anak-anak saya. Saya setuju. Children do. Mereka melihat papa mamanya rajin berdoa di tengah kesibukan, mereka pun juga menjadikan itu sebagai satu pondasi yang tidak akan pernah mereka lepaskan. Bu, saya nanti lagi minta bonus nih sama produser saya nih. 45 detik nih Bu. Power statement Anda mengenai bagaimana untuk kita lepas dari jerat kesibukan ini. Silakan. Passion, calling, purpose. 3 kata itu. Selama kita fokus kepada apa yang Tuhan tanamkan dalam diri kita, siapa kita dalam Tuhan, dan apa yang menjadi tujuan hidup dan panggilan hidup dalam diri kita, kalau kita pun tidak tahu, yakinlah bahwa itu ada karena hanya ada satu kita di dalam hidup ini. Kapanpun dalam sejarah dunia tidak pernah ada kita yang hadir, hanya kita hadir saat ini, artinya we are born for such a time as this. Yakinlah bahwa tujuan hidup itu ada dan itu ada dalam diri kita. Passion, the calling, dan tujuan. Dan kami doakan Ibu sampai di tujuan yang Tuhan rencanakan. Ya, Tuhan berkati Ibu Sarah ya, ternyata panggilan akrabnya. Salam hangat dari kami untuk keluarga ya Bu ya. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Too busy for God, too busy for family, too busy to eat well or to sleep well, pasti berujung kepada kehidupan yang lebih pendek. Minimal kehidupan yang tidak seimbang, tidak harmonis juga dengan keluarga, atau tidak berhasil menyentuh kemaksimalan. Kerja keras penting, kerja pintar juga penting. Rajin adalah salah satu nilai kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus berfirman bahwa barang siapa mengetuk, pintu akan dibukakan. Bila dia mencari, dia akan menemukan. Dan bila dia meminta, maka dia akan mendapatkan. Namun firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan memberi roti kepada yang dikasihinya saat tidur.
Anda bisa cek di Mazmur 127 ayat 2. Karena itu balancing, keseimbangan adalah rahasia orang percaya untuk bisa memenuhi seluruh panggilan Allah dan maksimal dalam panggilannya sampai ia tiba di tujuan hidupnya. Wow, Ya. luar biasa ya. Kita harus tahu kita siapa. Ya, Banyak yang tidak mengetahui itu Betul dan sekali. menyadari itu. Perbincangan tadi sungguh sangat memberkati ya, ya. Bu. Diskusi yang luar biasa ya. Iya, kita Tentang juga tujuan hidup, Mm-mm. tentang Panggilan, panggilan, tentang siapa passion kita, juga. passion. Iya. Itu yang bikin orang bisa stand firm, Iya, bisa jadi teguh dalam nggak segala sembarangan keadaan. kalau memang ini saya harus tidur, ya waktunya tidur. Ya, Karena kalau saya nggak tidur nanti saya nggak maksimal dengan panggilan saya dan betul nggak nyampe sekali. di tujuan. Iya, betul sekali.